Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niwayan Yuni Arsita dengan NIM 20110110009 dari program studi bimbingan konseling kelas A. Di sini saya membuat video untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah teori dan praktikum konseling humanistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konseling humanistik. Konseling humanistik merupakan konseling yang berfokus pada sifat dan kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan, dan tanggung jawab. Konseling humanistik pada umumnya mengerti dan memahami siapa diri kita, bagaimana menjadi diri sendiri, apa potensi yang dimiliki. Nah, di sini ada 3 kunci konseling humanistik, yaitu kesadaran, yang kedua kebebasan, dan yang ketiga tanggung jawab. Nah, kesadaran di sini artinya suatu individu sadar terhadap potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kebebasan artinya individu itu bebas memilih sesuai dengan potensi yang dimiliki diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab artinya individu itu harus tanggung jawab terhadap pilihan yang dipilihnya. Tetapi jika diri sendiri tidak bisa melakukannya, mengendalikannya, atau mencapainya, akan menjadi kecemasan yang akan menjadi dampaknya. Jadi, tujuan konseling humanistik di sini memperkecil dampak kecemasan terhadap tanggung jawab yang diambil. Nah, fungsi lainnya yaitu yang pertama, membantu individu untuk menyadari segala potensi. Yang kedua, membantu mengenai tanggung jawab. Yang ketiga, membantu konseli untuk mencapai kelemahan dan kelebihan pilihan-pilihannya. Serta yang keempat, untuk meminimalisir kecemasan dan tanggung jawab. Nah, di sini ada 2 tokoh konseling humanistik, yaitu Carl Rogers dan Abraham Maslow. Yang pertama ada Carl Rogers. Konsep utama konseling humanistik menurut Carl Rogers yaitu berpusat pada diri. Rogers percaya konseli memiliki kemampuan untuk memahami diri mereka sendiri dan konselor hanya sebagai fasilitator, motivator, dan controller. Proses konseling bertujuan untuk menyeimbangkan ideal self, dan real self. Ada 3 konsep pokok menurut Rogers, yaitu self, organisme, dan medan fenomenal. Selanjutnya ada tokoh Abraham Maslow. Nah, di sini Maslow mengungkapkan konseling humanistik itu berfokus pada menekankan pentingnya kebutuhan dalam pembentukan kepribadian. Nah, teori konseling ini menekankan pada asumsi bahwa manusia bebas dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambilnya. Maslow membagi hierarki kebutuhan itu menjadi 5, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan akan cinta dan memiliki, yang keempat, kebutuhan akan harga diri, dan yang kelima, kebutuhan akan mengaktualisasi diri. Nah, dengan ini, saya akan membuat contoh video konseling humanistik. Mohon maaf jika ada yang kurang karena masih dalam tahap belajar. Dan ini berkaitan dengan tugas dengan ujian akhir semester. Om Swastiastu, Bu. Selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Apa kabar, Nak? Sepertinya kurang baik, Bu. Wah, dari raut mukamu juga kelihatan kurang baik, Nak. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Oke, doa Ibu akan pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kalau kamu bersedia, apakah mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, saya bersedia. Perkenalkan, nama saya Nikadek Sri Widiantari, biasa dipanggil Sri. Saya siswa dari kelas 12 IPA 1, Bu. Saya bertempat tanggal lahir di Karangasem 30 Juni 2005.
Oke, Sri. Ibu senang kamu mau menghubungi Ibu untuk proses konseling. Baiklah, langsung saja. Apakah ada yang ingin Sri ceritakan atau bicarakan kepada Ibu? Loh, kamu kenapa, Sri? Kamu tidak nyaman bercerita dengan Ibu? Bukan begitu, Bu, tapi saya masih ragu untuk menceritakannya. Jika kamu masih ragu untuk bercerita, coba kamu tenangkan diri terlebih dahulu. Coba tarik nafas, lalu keluarkan secara perlahan. Lakukan sampai kamu merasa tenang. Oke, bagus, Sri. Baiklah, baiklah untuk saat ini, apakah sudah merasa lebih baik, Sri? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah merasa lebih baik, apakah Sri sebelumnya sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum, ini baru pertama kali. Apa Sri tahu apa itu konseling? Sebelum saya ke sini, saya dapat mencari apa itu konseling, Bu. Kurang lebih, menurut pemahaman saya, konseling merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara share cerita yang selanjutnya akan diberi jalan keluar dari masalah yang dialami. Ya, kurang lebih seperti itu, Sri. Konseling itu membantu individu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nah, dalam proses konseling itu ada juga asas yang harus diterapkan. Nah, asas di sini yang diterapkan yaitu asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Nah, asas kerahasiaan ini artinya Sri tidak perlu khawatir, Ibu akan membocorkan cerita Sri karena di sini ada asas kerahasiaan. Nah, cerita Sri yang ceritakan kepada Ibu itu yang tahu hanya Ibu, Sri, dan Tuhan aja. Jadi, jangan khawatir untuk mengeluarkan unek-unek yang Sri simpan selama ini. Nah, selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini, kamu sebagai konselor harus terbuka kepada saya dan ceritakan semua masalah yang ingin kamu ceritakan. Jadi, Sri punya masalah, saya sebagai konselor membantu Sri untuk menyelesaikannya. Sri di sini jangan takut atau khawatir untuk mengeluarkan unek-unek kepada Ibu. Apa bisa dimengerti, Sri? Ya, Bu, Sri mengerti. Oke, bagus, Sri. Sekarang kamu bisa menceritakan kepada Ibu apa masalah yang kamu hadapi saat ini. Jadi begini, Bu, saya kan sudah mulai memikirkan akan kemana nantinya setelah lulus SMA. Nah, saya merasa cemas dan kebingungan dalam menentukan jurusan saat kuliah yang harus saya pilih di perguruan tinggi nantinya, Bu. Loh, kenapa bisa bingung, Nak? Masalah ini sebenarnya berakar dari masalah saya dulu, Bu. Di awal masuk SMA, saya pernah cekcok bersama orang tua saya dikarenakan perbedaan pendapat dalam memilih peminatan di SMA. Orang tua saya menginginkan saya untuk masuk di jurusan MIPA. Tetapi dari jauh hari saya sudah merencanakan untuk masuk jurusan IPS. Pada saat itu saya merasa sangat bingung di awal masuk SMA. Orang tua saya menginginkan masuk MIPA, saya ingin masuk IPS, saya ingin menjadi guru. Tapi di sisi lain saya bisa menentang orang saya hanya karena pendapat seperti ini, Bu. Setelah itu, peminatan apa yang jadi kamu pilih, Nak? Pada saat pendaftaran saya sangat bingung. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih dua jurusan tersebut. IPS di pilihan pertama, MIPA di pilihan kedua. Saat itu saya sudah merasa keputusan saya benar, tetapi berkata lain. Saya diterima di peminatan MIPA, tidak di IPS. Di sana saya sangat sedih dan saya meminta bantuan kepada guru yang ada di dekat saya saat itu. Guru tersebut mengatakan peminatan IPS sudah full dan pembagian data sudah sesuai dengan hasil tes IQ. Nah, saat ini apa yang menjadi yang kamu rasakan saat itu apa, Sri? Saya rasa sedih, Bu. Saya merasa bingung, takut, ragu-ragu, hingga tertekan. Karena ini semua sudah saya rencanakan dari SMP dulu. Saya sampai di rumah masih sangat menung dan menangis.
Saya merasa semuanya itu gagal. Saya minta kepada orang tua saya tentang kejadian itu. Orang tua saya memberi solusi agar tetap melanjutkan peminatan MIPA dan saat kuliah mengambil jurusan PSD. Karena kata guru saya, sepupu saya juga di jurusan MIPA dan dia kuliah di PSD. Di saat saya pikir apa yang dikatakan oleh orang tua saya benarnya juga. Akhirnya saya menurut apa yang dikatakan oleh orang saya. Yang menjadi masalah saat ini bagaimana sih? Sekira masa saya sudah sampai di sana saja, tetapi ternyata di semester 2 perkara ini menghadapi masalah lagi. Banyak teman saya bilang, dan udah dari sosial media katakan, jika ingin jurus PGSD, diterima hanyalah pendataan IS, tapi kami Pak susah. Dan info sosial media juga ada sebagai jurusan MIPA ngambil jurusan kesehatan ya seperti perawat dan kesehatan lainnya. Hingga sampai ini saya masih khawatir sampai informasi tersebut benar. Nah, pada saat itu, apakah kamu pernah berpikir jalan keluar untuk masalah yang kamu hadapi saat ini, Nak? Saya pernah pikir saya sekarang pada berdasarkan dulu. Coba saja kalau waktu ini saya IPS, masa ini dan itu tertanam di pikiran saya. Itu nggak ada kan dari orang tua. Orang tua saya selalu mengatakan benar agar sistem di PTN diingat. Tetapi mereka tak pernah tanya asal masa yang saya hati binatang Pak. Mereka tahu hanya saya ingin jadi guru, tapi tidak ingin jadi guru apa dan kuliah mana. Nah, apa kamu pernah berpikir kepada bercerita kepada orang tua atau mereka yang tidak mau mendengarkannya, Nak? Saya tak pernah bercerita kepada mereka dan mereka juga tidak pernah menanyakan hal seperti detail ibu. Mereka tanya mau jadi apa, tapi tidak melanjutkan bertanya ingin kuliah di mana dan jurusan apa. Nah, setelah itu menurut kamu jalan keluar yang terbaik dari masalah ini apa, Nak? Menurut saya, langkah awal yang harus saya ambil adalah mengubah cara pikir saya tahu. Dan saya juga berharap agar orang tua saya dekat terhadap masalah yang saya alami, Bu. Setelah itu, Nak, Jika komunikasi saya dengan orang sudah baik, maka saya akan mencari informasi bersama mereka tentang informasi saya katakan tadi benar atau tidak. Serta saya akan berdiskusi kepada mereka PTN dan jurusan apa yang cocok dengan saya. oke, bagus, Nak. Kamu sudah bisa mencapai jalan keluar dari masalah yang kamu alami. Nah, jika tentang pemikiran, itu urusan kamu. Jadi, kamu harus bisa merubah pola pikiran kamu dan kamu harus bisa menerimanya dengan lapang dada. Nah, kamu mempunyai potensi yang kamu miliki. Kamu harus bertanggung jawab terhadap pilihan yang kamu pilih. Masalah orang tua, coba kamu bicarakan dengan baik. Katakan kamu perlu bimbingannya dan katakan juga kamu memiliki kebingungan dalam memilih PTN. Nah, ceritakan juga semua masalah yang kamu hadapi saat ini agar mereka tahu. Apakah bisa dimengerti, Sri? Siap, Bu, pasti. Oke, bagus. Setelah proses konseling sejauh ini, bagaimana perasaanmu, Nak? Saya sudah merasa lebih lega, Bu. Saya akan melaksanakan semua solusi yang Ibu katakan tadi dengan penuh tanggung jawab. Saya akan berusaha melakukan semuanya dan semoga cita-cita yang saya inginkan bisa tercapai. Astungkaru, kamu pasti bisa hadapi. Semangat ya, Sri. Oh iya, setelah ini, apakah kita perlu melakukan bimbingan lagi?
pertemuan lagi? Terima kasih, Bu. Sepertinya tidak, Bu. Oke, kalau begitu, konseling Ibu cukupkan sampai di sini ya, Sri? Ya, Bu. Terima kasih banyak atas bantunya. Oke, kamu pasti bisa. Semangat. Terima kasih kembali. Selamat pagi, Sri. Selamat pagi, Bu. Sampai jumpa.